Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama Master Agus dalam pelajaran ekosistem yang ditulis oleh Ibu Asmil, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya pembelajaran dimulai, lebih baik atau alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan keluarga dan bangsa Indonesia. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu Asmil akan bercerita mengenai ekosistem yang dibawakan oleh Pak Agus. Ya. Coba kalau kita lihat sebentar sekilas mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ini adalah keterkaitan antara burung elang, ular, burung pelatuk, tikus, belalang, kadal, semut, dan tumbuhan. Pertama di sini ada tumbuhan. Tumbuhan di sini dimakan oleh semut sebagai produsen. Ya, semut bisa dimakan oleh burung, kadal, dan tumbuhan. Ini di sini ya. Nah, arahnya ke sana. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Berarti belalang ini adalah hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Tetapi belalang dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh burung pelatuk, dan dimakan oleh kadal. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ular juga bisa. Tikus dimakan oleh burung elang juga bisa. Nah, kesemuaan ini adalah interaksi atau hubungan. Ya, mari untuk lebih detailnya mari kita simak dengan ulasan yang diberikan oleh Ibu Asmil. Lanjut Pak Agus ya. Ya, di sini ada komponen ekosistem dan interaksinya. Komponen ekosistem itu maksudnya di dalamnya ekosistem itu ada apa aja dan hubungannya apa saja. Di sini ada abiotik, yaitu yang tidak hidup, terdiri atas tanah. Tanah mengandung zat hara, mengandung air. Tanah sebagai penguraian, tempat penguraian. Tetapi di sini dibantu oleh bakteri pengurai atau jamur ya. Di sini abiotik terdiri air, cahaya, suhu. Suhu di sini untuk memecah enzim, di mana enzim yang kita ketahui adalah sebagai katalis atau mempercepat proses suatu zat kimia. Ini. Di sini ada kelembapan tanah dan kelembapan udara. Di sini ada keasaman yang bisa diukur dengan pH-nya, derajat keasaman, salinitas, kadar gulanya. Jadi abiotik itu terdiri atas ini semua.
sebelum kita membahas interaksinya. Lanjut Pak Agus. Di sini juga ada biotik. Selain dari abiotik, juga ada biotik. Di sini ada biotik. Jadi komponen ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Ya, sedangkan biotik ini adalah yang hidup sebagai produsen, yaitu yang mempunyai klorofil seperti tumbuhan. Seperti tumbuhan yang paling kecil adalah fitoplankton. Ya. Di sini prosesnya konsumen, jadi biotik ada produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Kita melihat yang produsen dulu ya. Sebentar. Kita melihat yang produsen. Pada lembar yang produsen ini ya, terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, di mana CO2, karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk hidup dengan dibantu H2O, air yang diambil dari akar menuju daun, ini diserap dari udara, kemudian diuraikan oleh sinar matahari. Klorofilnya di sini menghasilkan C6H12O6, karbohidrat di sini, yang disimpan dalam bentuk macam-macam pada tumbuhan yang bisa menghasilkan energi bagi makhluk hidup yang lain. Misalkan pohon pisang disimpan dalam bentuk buah pisang. Buah salak disimpan dalam bentuk buah salak, dan seterusnya yang ini. Kemudian yang O2, oksigen, ini dilepaskan oleh tumbuhan ke udara lagi. Bisa dibayangkan ya, ini adalah proses ini hanya dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai klorofil. Bisa dibayangkan kalau misalkan suatu daerah tidak ada tumbuhannya, maka dia tidak bisa menghasilkan oksigen. Ya. Maka sangatlah penting penghijauan di sini. Produsen di sini ada autotrof, tumbuhan, sedangkan yang heterotrof yaitu hewan dan jamur. Ya. Lanjut kita balik lagi ke proses ini tadi ya, konsumen. Di sini ada konsumen yang ini itu ada, nah bisa kita lihat seperti ini, produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jadi kalau kita membentuk piramida makanan, maka bentuknya berbalik. Yang ini produsen. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ya. Jadi semakin ke bawah jumlah produksinya semakin membesar. Besar ya. Semakin ke atas semakin kecil dia konsumennya. Bisa kita lihat lanjut ya. Ini adalah produsen.
konsumen 1. Jelas dia memakan tumbuhan, sehingga dinamakan hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Konsumen 2 berarti konsumen ini dimakan oleh ini, karnivora. Konsumen 3 yaitu dia memakan yang ini. Ya. Lanjut. Biotik ada dekomposer. Komposer itu pengurai. Ada jamur. Di sini ada individu, gabungan dari individu-individu membentuk populasi. Populasi membentuk komunitas, dan komunitas akhirnya membentuk hubungan komunitas dengan lingkungan ekosistem dan biosfer di sini. Ekosistem buatan, ekosistem alami. Jadi kalau kita ngomong ekosistem buatan di sini bisa berupa kolam, akuarium, sawah, waduk dan seterusnya. Karena ikut campur tangan manusia di sini yang buatan. Sedangkan yang alami adalah pantai, hutan. Nah, di sini. Ya. Lanjut Pak Agus. Interaksi antar biotik dan interaksi abiotik dengan biotik. Ya. Abiotik dengan biotik. Interaksi antar biotik yaitu netral, predasi. Netral itu tidak ada hubungan sama sekali, netral saja, predasi. Simbiosis, yang perlu kita tekankan adalah simbiosis, hubungan dua individu. Mutualisme, jadi saling menguntungkan, jamur dengan ganggang, lebah, kupu-kupu dengan bunga, kerbau dengan jalak. Nah, kerbau dengan jalak ini mengambil kutu-kutunya kerbau sini. Ya. Lanjut. Jamur dengan akar tumbuhan. Ikan badut dengan anemon laut. Bakteri, rhizobium dan tanaman kacang-kacangan ya. Lanjut. Simbiosis. Nah, di sini ada yang mutualisme tadi, terus ada yang komensalisme. Jadi tidak menguntungkan, satu untung satu tidak ya. Tumbuhan paku dengan tumbuhan anggrek, ikan hiu dengan ikan remova, jamur di sini benar, jamur ya, jamur saprofit. Nah, terus lanjut. Di sini ada parasitisme, benalu dengan tumbuhan inang. Tumbuhan inang itu jambu, mangga, seperti itu ya, benalu itu. Karena ini untung, ini rugi. Salah satu untung, salah satu rugi. Parasit ya, menopang. Tali putri dengan tanaman beluntas. Cacing pita dengan manusia. Jadi cacing pita ini yang ada di dalam tubuh manusia, terutama hati. Ya, dia mengambil darah di sini. Manusianya akan sakit karena diambil darahnya terus oleh cacing pita. Kutu rambut dengan manusia mengambil darahnya ini ya. Lanjut. Kompetisi, yaitu terjadi adu kompetisi. Jadi tanaman, misalkan tanaman rumput dengan tanaman
kacang. Mana yang lebih cepat tumbuh? Itu yang hidup, yang lainnya akan mati. Ya. Antibiosis dalam kurung amensalisme. Di sini ada rantai makanan, arus energi. Kalau kita makan kan dapat energi ya. Piramida makanan dan jaring-jaring makanan dari antibiosis. Ya. Lanjut. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Ya, yaitu tugas siswa. Kalian akan senang sekali menunggu ini, berarti proses untuk pembelajaran. Ya. 1. Tuliskan proses fotosintesis. 2. Gambarkan ekosistem sawah. 3. Gambarkan rantai makanan yang kalian pahami. 4. Gambarkan piramida makanan yang kalian pahami. Di sini selamat mengerjakan. Ya. Ini boleh kalian screenshot dulu ya. Ya, semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian, keluarga kalian, dan negara Indonesia yang tercinta. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.